Ketua Pengadilan Negeri Berau pastikan proses hukum dugaan kasus suap berjalan. DPD RI minta perbaikan jalan nasional segera dilakukan. Assalamualaikum dan selamat sore saudara. Anda kembali menyaksikan Kalimantan Timur hari ini yang hadir lebih awal karena pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti saudara akan hadir acara spesial menyambut hari ulang tahun ke-32 TVRI Kalimantan Timur. Kalimantan Timur hari ini Sabtu 18 Januari 2025 bersama saya Erwin Syah dan saya Aisy Gunadi. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam Kalimantan Timur hari ini. Informasi pertama dari Kabupaten Berau, Saudara Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Redep, John Paul Mangunsong, pastikan proses hukum kode etik oknum hakim yang terlibat dugaan kasus suap akan diproses bila terbukti bersalah. Hal ini disampaikan Ketua PN Berau agar masyarakat percaya pada proses pengadilan. Dugaan kasus suap yang melibatkan oknum hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep Berau dalam kasus perkara perdata, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Berau John Paul Mangunsong mengatakan penanganan kasus akan berjalan sesuai hukum yang berlaku. Untuk saat ini kedua hakim berinisial L dan M telah menjalani sejumlah pemeriksaan oleh Bawas Kejagung. Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Redep Berau John Paul Mangunsong mengatakan kedua oknum hakim yang terlibat kasus dugaan suap ini telah diperiksa. Bila terbukti bersalah, maka dipastikan keduanya akan menerima sanksi kode etik, bahkan hingga pemberhentian. Tidak ada laporan ke Pengadilan Negeri Tanjung Redep. Kita hanya tahu dari media, kemarin sudah saya diwawancarai, baru kita lihat di media, kita baca, oh ternyata perkara yang dimasukkan itu adalah perkara perdata nomor 18. Ya. Setelah kita telusuri, benar ketua majelisnya inisial L. Ya kan? Kemudian ada anggota majelis yang sudah diganti, itu inisial M sebagaimana dalam berita, itu sudah diganti dan sudah dipindahkan ke pengadilan tinggi sesuai dengan hukuman disiplin yang dia terima. Hingga saat ini Badan Pengawas Kejagung masih melakukan pemeriksaan terhadap dua oknum hakim L dan M. Lalu Ridwansa dari Berau melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Balikpapan melakukan penghentian dan penyegelan terhadap pembangunan proyek Green Valley 2 di kawasan Balikpapan Tengah karena proyek itu belum mengantongi izin. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Balikpapan melakukan penghentian dan penyegelan sementara terhadap proyek Green Valley 2 di kawasan Gunung Guntur, Balikpapan Tengah. Kebijakan ini diambil setelah ditemukan bahwa manajemen Green Valley 2 melakukan penataan lahan dan pembangunan tanpa mengantongi izin. Kabid Penegakan Hukum Satpol PP Balikpapan Yosep Gunawan mengatakan, tindakan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang bangunan gedung. Berdasarkan hasil sidak dan rapat koordinasi bersama OPD terkait, didapati manajemen Green Valley 2 belum melengkapi sejumlah dokumen perizinan penting seperti izin lingkungan, persetujuan lingkungan, site plan, dan persetujuan bangunan gedung atau PGB. Telah melakukan kegiatan penyegelan penghentian sementara kegiatan pembangunan yang diprakarsari oleh manajemen Green Valley 2. Di mana kemarin berdasarkan Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintah daerah tentang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan kemarin hasil sidak dari yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan, OPD terkait bersama dengan DPRD Kota Balikpapan, dan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi OPD terkait, bahwasanya didapati beberapa hal. Yang pertama adalah pihak manajemen dari Green Valley 2 telah melakukan penataan lahan dan pembangunan konstruksi atas lahan yang dimaksud. Bahwasannya pembangunan tersebut belum melengkapi perizinan yang sesuai dengan peraturan daerah.
Pembangunan tanpa izin dinilai berdampak negatif terhadap lingkungan. Pemerintah Kota Balikpapan menilai aktivitas itu melanggar ketertiban umum yang mewajibkan setiap usaha untuk memiliki izin lengkap sebelum melakukan kegiatan. Diharapkan langkah tegas ini dapat menjadi peringatan bagi pelaku usaha lainnya untuk selalu memenuhi kewajiban perizinan demi menjaga keseimbangan lingkungan dan mematuhi regulasi daerah. Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan. Kesorotan lainnya, Saudara, kondisi infrastruktur jalan penghubung dari Kutai Kartanegara menuju Kutai Barat hingga ke Mahakam Ulu menjadi perhatian serius anggota DPD RI agar Kementerian PUPR segera melakukan perbaikan jalan nasional. Kunjungan penjabat Gubernur Kalimantan Timur bersama anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke wilayah Mahakam Ulu beberapa waktu lalu memberikan kesan miris terhadap jalan nasional dengan kondisi rusak parah terutama saat hujan turun. Dalam kunjungan ini, jalan yang seharusnya dilintasi selama 4 jam harus dilalui lebih dari 12 jam. Kondisi ini membuat anggota DPD RI asal Kaltim Yulianus Henok Sumual untuk mendorong agar Kementerian PUPR untuk memprioritaskan jalan nasional menuju ke Mahakam Ulu. Pihaknya juga menekankan pembangunan jalan di Mahakam Ulu harus dibangun dengan kualitas yang baik seperti semenisasi beton. Jalan nasional Kalimantan Timur memang dari arah Samarinda Kutai Barat sampai ke Mahakam Ulu memang sangat memprihatinkan. Sebab itu kami dari DPD RI, DPR RI beserta Pemprov Kaltim melakukan kunjungan kerja sekaligus pengawasan. Ternyata memang harus ke depan pembangunan jalan-jalan ini harus lebih dimaksimalkan. Kami sempat tertidur di jalan ya karena jalan rusak parah, terutama ke Mahulu. Dan kualitas jalan itu pun harus ke depan lebih baik. Ya, jangan menggunakan, kalau bisa jangan menggunakan aspal lagi, tapi menggunakan rigid beton karena itu bisa bertahan lama. Oleh sebab itu, harapan saya sebagai wakil rakyat Kalimantan Timur di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengharapkan Kementerian PUPR terus meningkatkan perbaikan jalan ini sampai selesai ya, karena ini menyangkut perekonomian masyarakat dan bila mana jalan rusak parah akhirnya menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, mahal, sehingga menambah beban rakyat. Kondisi jalan yang rusak menuju Mahakam Ulu mengakibatkan tingginya harga kebutuhan pokok di Mahakam Ulu. Akibat dari jalur transportasi hanya mengandalkan jalur sungai dengan ongkos angkut yang lebih mahal. Diharapkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat segera mempercepat perbaikan jalan sehingga dapat mendukung roda perekonomian masyarakat yang berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Mardan Waisman dari Kutai Barat melaporkan. Saudara, informasi terkini dari Ibu Kota Nusantara akan kami sajikan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Nusantara Menyapa. Saudara, informasi dari wilayah Ibu Kota Nusantara akan disampaikan oleh rekan kami Syahrudin langsung dari Ibu Kota Nusantara. Syahrudin, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Aisyah dan pemirsa di rumah. Dapat kami kabarkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Ya, ini Otorita Ibu Kota Nusantara memastikan akan menjalankan fungsi pemerintahan daerah khusus dengan mengedepankan unsur manajemen. Namun saat ini Otorita Ibu Kota Nusantara masih menunggu regulasi mengenai kewenangan selaku Pemdasus. Otorita IKN hingga kini masih menunggu regulasi terkait penetapan pemerintah daerah khusus Pemdasus Ibu Kota Nusantara. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Ali Mudin mengatakan, nantinya fungsi Pemdasus yang dijalankan oleh Otorita IKN berfokus pada unsur manajemen. Hal itu akan dilaksanakan melalui mekanisme 6M, yakni man, money, material, mesin, method, dan market. Penyelenggaraan Pemdasus melalui mekanisme ini dinilai efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah deliniasi IKN. Persoalannya kan hari ini IKN belum pada konteks P yang keempat pelaksanaan Pemdasus. Ini sebenarnya kita tunggu nih
Kalau ini sudah tunggu, semua kegiatan akan kita ambil alih. Itu dengan 6M itu, man, money, market, method, mission, dan career harus lengkap semua. Ini buat kita bisa mengelola sebuah organisasi dengan baik. Saat ditetapkan menjadi Pemdasus, nantinya otorita IKN yang merupakan lembaga setingkat kementerian akan mengelola sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, yakni meliputi Kecamatan Sepaku, Samboja, Samboja Barat, Lojanan, dan Muara Jawa. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Ya, kita menuju ke berita berikutnya, yakni warga masyarakat yang berada di kawasan Mitra Ibu Kota Nusantara berharap akses jalan tol dapat turut dibangun dan terkoneksi hingga ke seluruh wilayah di Kalimantan Timur. Seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, seluruh aksesibilitas antar daerah kabupaten kota diharapkan turut dapat terkoneksi dengan baik. Untuk itu, kerjasama yang kuat dan berkelanjutan antara Ibu Kota Nusantara dengan daerah mitra menjadi langkah penting dalam membangun kemitraan yang produktif untuk kemajuan wilayah. Aksesibilitas yang baik antara IKN dan daerah mitra di Kalimantan Timur memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan akses dan stabilitas kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bahkan potensi pengembangan pariwisata daerah yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat setempat. Seperti yang diharapkan salah satu warga Kutai Timur, Nana, saat dirinya mengunjungi kawasan inti pusat pemerintahan IKN yang menyebutkan bahwa perlunya akses tol yang dapat terkoneksi langsung dengan Ibu Kota Nusantara. Menurutnya, selama ini akses dari dan menuju Kutai Timur perlu banyak perbaikan dan peningkatan kualitas, terlebih dengan hadirnya jalan tol di mana selain dapat dengan mudah mendekatkan akses antar kota, juga dapat mendekatkan dengan Ibu Kota Nusantara. Untuk Kaltim dari ini IKN ke Sangatta jalan tol. Karena ya, selama ini gimana, Bu? Selama ini terus terang dari Sangatta ke Samarinda itu susah, Mas, jalannya lubang-lubang. Ya, lubang-lubang susah jalannya. Jadi berharap ketika ada IKN nanti? Ketika ada IKN, jalan harus mulus, harus saja jalan tol. Saat ini di tahap awal pembangunan aksesibilitas antar daerah mitra terdekat seperti Kota Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Kutai Kartanegara, IKN sudah mulai menunjukkan perkembangan signifikan. Akses tol dari Balikpapan Jembatan Pulau Balang yang siap difungsikan, serta progres pengerjaan Bandara VVIP Nusantara, kini menjadi satu di antara perkembangan laju percepatan pembangunan infrastruktur penunjang Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan TVRI Nusantara melaporkan. Ya, baik, demikian laporan yang dapat kami kabarkan langsung dari kawasan Ibu Kota Nusantara. Kini kita kembali ke Aisyah di studio. Baik, terima kasih Syarudin atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, saudara, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selama 32 tahun, TVRI Kalimantan Timur telah menjadi saksi perjalanan sejarah, budaya, dan pembangunan di daerah, baik di Kalimantan Timur maupun keberadaan Ibu Kota Nusantara. TVRI Kalimantan Timur telah menjadi jembatan informasi yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai dinamika yang terjadi di tanah air. Teruskan komitmen untuk menyebarkan informasi yang edukatif, inspiratif, dan berintegritas demi kemajuan Kalimantan Timur dan Ibu Kota Nusantara. Terima kasih kepada keluarga besar TVRI Kalimantan Timur atas dedikasi dan kerja kerasnya selama ini. Mari kita maju bersama, merekam sejarah dan membangun Kalimantan Timur serta Nusantara yang lebih baik. Selamat ulang tahun ke-32 TVRI Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, tahun ini TVRI Kalimantan Timur genap berusia 32 tahun. Usia yang sudah cukup matang, ditempa dengan berbagai tantangan dan problema.
Memasuki era digitalisasi, TVRI Kaltim semakin berbenah dengan melakukan perbaikan dan modernisasi dari sisi peralatan, baik di studio maupun pemancar, sehingga masyarakat dapat menerima layanan siaran dengan baik dan memuaskan. Namun demikian, kami menyadari bahwa apa yang kami berikan masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami tidak berdiam diri. Berbagai upaya terus dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas peralatan sebagai tools kami dalam memberikan layanan. Perbaikan dan pengembangan konten siaran juga dilakukan baik di terestrial maupun platform digital atau media baru. Pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah provinsi serta kabupaten kota dan semua instansi vertikal yang telah mendukung program-program TVRI Kaltim selama ini. Tidak ketinggalan para mitra kami yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian target PMPP dan layanan siaran. Kami berharap kerjasama dan sinergi yang telah terjalin selama ini semakin meningkat, sehingga keberadaan TVRI di Bumi Etam dan Ruhui Rahayu dapat berperan aktif dalam membangun Provinsi Kalimantan Timur dan Nusantara. 32 tahun TVRI Kaltim, kapsul waktu untuk Nusantara. Kapsul waktu untuk Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jaya Mualimin, spesialis kedokteran jiwa, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, mengucapkan selamat hari ulang tahun TVRI Kalimantan Timur yang ke-32 dengan tema Kapsul Waktu untuk Nusantara. Saya mengharapkan semoga TVRI Kalimantan Timur menjadi media yang mencerahkan dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Kapsul Waktu untuk Nusantara. PT PLN Persero PT Gebrau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 bagi TVRI Kalimantan Timur. Terima kasih telah menjadi pelopor dalam memberikan informasi yang akurat dan hiburan yang mendidik bagi seluruh warga Kalimantan Timur. 32 tahun TVRI, 32 tahun terus menginspirasi. Semoga TVRI Kalimantan Timur semakin inovatif, semakin memberikan informasi yang bermanfaat serta hiburan yang mendidik untuk seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Timur. Terima kasih TVRI, semoga semakin jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Emira Muiz, Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, mengucapkan selamat ulang tahun kepada TVRI Kalimantan Timur yang ke-32 dengan tema Kapsul Waktu untuk Nusantara. Saya dari kecil sampai sekarang selalu nonton TVRI. Banyak wawasan informasi yang sering kita dapatkan. Semoga ke depan TVRI selalu bisa memberikan ilmu dan juga informasi yang bermanfaat khususnya untuk masyarakat Kalimantan Timur. Dalam perjalanan panjangnya, TVRI Kalimantan Timur telah menjadi kapsul waktu yang mengabadikan setiap momen penting Nusantara. TVRI Kalimantan Timur terus menjaga semangat kebersamaan dan kekayaan bangsa. Saya Muhammad Faisal, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk TVRI Kalimantan Timur. Teruslah berkarya, menginspirasi, dan memberikan tayangan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sudibyo, Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 untuk TVRI Kalimantan Timur. Semoga dalam ulang tahun yang ke-32 ini TVRI Kalimantan Timur semakin mantap, semakin progresif dalam menjalankan misi-misi penyiaran publik untuk publik Kalimantan Timur, dan semoga bisa mensukseskan program pemerintah untuk menjadikan
IKN sebagai epicentrum baru perkembangan politik, pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 32 tahun TVRI Kalimantan Timur selalu menyajikan konten-konten yang inovatif dan berkualitas. Selamat ulang tahun TVRI Kalimantan Timur. Waktu untuk Nusantara. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara hingga saat ini masih menunggu regulasi dari BKN terhadap peserta P3K yang tidak lolos pada seleksi tahap 1. Kini data yang tidak lulus masih berada di BKN dan akan diolah setelah seleksi P3K tahap 2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah BKD telah mengumumkan hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dalam seleksi itu terdapat peserta yang memiliki nilai rendah sehingga dinyatakan tidak lulus. Pelaksana tugas Kepala BKD Kaltara Andi Amriampa mengatakan ada beberapa formasi jumlah pesertanya lebih banyak dari jumlah kebutuhan sehingga dilakukan perankingan. Hasilnya ada beberapa peserta yang dinyatakan tidak lulus. Seluruh data ini termasuk peserta CPNS tahun 2024 yang tidak lulus telah diserahkan ke BKN. Kemudian terhadap peserta yang tidak lulus pada seleksi P3K tahap 1, hingga saat ini belum diputuskan apakah masuk paruh waktu sebab masih menunggu regulasi dari BKN. Jadi untuk tahap 1 ini masih diklasifikasikan untuk waktu dulu. Ketentuan tentang paruh waktu ini kan belum keluar, jadi kita belum bisa berbicara tentang itu. Tetapi yang jelas bahwa data yang lulus yang tidak masuk di paruh waktu itu datanya sudah masuk ke BKN dan nanti pengolahannya itu nanti setelah di tahap 2. Setelah di tahap 2 baru diolah lagi datanya. Termasuk yang tidak lulus di CPNS tapi masuk di database. Itu nanti diolah lagi datanya setelah tahap 2. Andre Amriampa menambahkan pegawai yang masuk paruh waktu akan diketahui setelah seleksi P3K tahap kedua selesai. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mempersiapkan sejumlah program sebagai antisipasi penyakit kuku dan mulut pada hewan ternak. DPKH Kaltim akan menyiapkan sebanyak 10.000 dosis vaksin untuk mencegah penyebaran PMK pada tahun 2025. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur mulai mempersiapkan sejumlah program sebagai antisipasi penyakit kuku dan mulut yang menyerang hewan ternak dalam beberapa waktu belakangan ini. DPKH Kaltim akan menyiapkan sebanyak 10.000 dosis vaksin untuk mencegah penyebaran PMK pada tahun 2025. Kepala DPKH Kaltim Fahmi Himawan mengatakan vaksin akan didistribusikan ke 10 kabupaten kota di Kaltim dengan dukungan Balai Veteriner Banjarbaru. Ia menegaskan bahwa PMK bukanlah penyakit baru di Kaltim, mengingat kasus pertama sudah terdeteksi sejak tahun 2022 melalui jalur darat, serta memastikan kesiapan seluruh vaksin PMK ini bisa tersedia pada bulan April mendatang. Selama ini kan kita bantuan dari pusat. Nah, jadi kita belum anggarkan di tahun 2025, tapi kita akan ada pergeseran anggaran di tahun 2025, paling cepat itu di April. Kita baru ada 10.000 dosis yang kita anggarkan. Dari pusat kita baru akan dapat Februari Maret. Itu 17.500 dosis, tapi diberikan secara bertahap. Ya, itu dari pusat. Ya. Yang nanti akan kita lakukan vaksinasi massal di 2 periode, Februari Maret dan di Agustus September. Nah, harapannya vaksinasi massal ini bagian dari upaya kita di dalam rangka pengendalian PMK. Fahmi juga menekankan bahwa meskipun PMK tidak menular kepada manusia, penyakit ini menyebabkan luka pada kuku dan mulut hewan, sehingga mempengaruhi nafsu makan dan produktivitas ternak.
Sebelumnya penyakit ini tercatat menyebar di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan dengan sumber infeksi dari hewan yang masuk dari luar daerah. Sebagai langkah pencegahan, DPKH Kaltim telah melakukan vaksinasi sebanyak 114.886 dosis pada tahun lalu, termasuk pemberian vaksin booster setiap 6 bulan, serta memastikan stok vaksin dari tahun 2024 akan ditambah sesuai kebutuhan pada tahun 2025. Dengan langkah ini diharapkan dapat mengendalikan penyebaran PMK di Kalimantan Timur. Auzan Gizam dari Samarinda melaporkan. Ikatan Keluarga Minang Kalimantan Timur menunjukkan bentuk solidaritas yang baik melalui kegiatan pengukuhan dan pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Kalimantan Timur DPW IKM dan DPD IKM Samarinda. IKM Kalimantan Timur juga mengajak sejumlah suku yang ada di Kaltim untuk berkolaborasi dalam rangkai festival seni budaya dan kuliner. Ikatan Keluarga Minang Kaltim menunjukkan bentuk solidaritas yang baik melalui kegiatan pengukuhan dan pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Kalimantan Timur DPW IKM dan DPD IKM Samarinda. Selain menggelar kegiatan pengukuhan, IKM Kaltim juga mengajak sejumlah suku yang ada di Kaltim untuk bersama-sama berkolaborasi dalam festival seni budaya dan kuliner. Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan, melalui kegiatan ini seluruh masyarakat dari berbagai suku dapat bersama-sama berkolaborasi untuk membangun Kaltim. Akmal Malik juga mengapresiasi keharmonisan dalam kemajemukan yang ada di Kalimantan Timur. Kita ingin menunjukkan bahwasanya Indonesia itu kaya, dimanapun kita berdiri, kita bisa hidup sendiri. Saya kan selalu menyampaikan, sekarang tidak ada lagi namanya Superman, sekarang ada super team. Mari kita bentuk sosial kita itu dengan tim yang kuat. Tim itu tidak bisa sendiri, harus dengan saudara kita dari Dayak, dari Jawa, dari Banjar. Kita berkolaborasi bersama-sama membangun Kalimantan Timur. Luar biasa, tidak salah Presiden Republik Indonesia menunjuk Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota Nusantara. Karena kita memiliki modal sosial yang kuat, kemajemukan, keragaman, semua hidup berdampingan dengan baik. Mau jangan pikirkan agama, beliau ini Nasrani, saya Islam, beliau Dayak, saya Minang. Kita bersama-sama membangun Kaltim. Nah, ini adalah modal yang dikatakan oleh para pendiri bangsa ini membuat Indonesia itu lebih baik. Indonesia Emas 2024 hanya bisa diraih dengan kolaborasi, kebersamaan kita, ya. Sementara itu, anggota DPD RI sekaligus Datua Krajonan Labia, Irman Gusman mengatakan, agar masyarakat Kaltim yang berlatar belakang suku Minang dapat berkontribusi secara maksimal untuk membangun Kaltim. Ini untuk mengingatkan dusana atau keluarga yang beretnis Minang supaya memberikan kontribusi yang maksimal di mana dia berada, tapi juga ingat kampung halaman di mana asal-usulnya berada kan. Oleh karena itu kita harapkan seperti yang kita saksikan kegiatan kebudayaan paguyuban ini juga mengundang dari berbagai etnis, malah ada sebuah tarian yang kolaborasi antara kesenian tarian dari tari piring Minangkabau diikuti juga dengan tarian lokal di sini kan. Indah toh. Jadi kaya. Selain melaksanakan pengukuhan, kegiatan ini juga bertujuan untuk melestarikan kebudayaan dari suku Minang, sehingga masyarakat yang tergabung di Ikatan Keluarga Minang dapat terus melestarikan budaya suku Minang dan menjaga silaturahmi, serta berkolaborasi bersama dengan suku yang ada di Kalimantan Timur. Dimpos Yuda dari Samarinda melaporkan. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda, yaitu mengenai Musda IBI Kalimantan Timur. Selengkapnya dalam segmen advertorial berikut ini. Saudara pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur menggelar musyawarah daerah ke-8 di Samarinda. Musda ini membahas sejumlah program terkait peningkatan layanan kesehatan dan sertifikasi profesi kebidanan, serta dirangkai pemilihan kepengurusan untuk periode baru. Pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur menggelar musyawarah daerah ke-8 dengan tema Satukan Langkah dalam Transformasi Kesehatan untuk penguatan pelayanan kebidanan melalui asuhan kebidanan berkesinambungan dan berbasis bukti.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim Jaya Mualimin mengatakan, selama 1 tahun terakhir IBI Kaltim telah berhasil berkontribusi menurunkan angka kematian ibu dan bayi di wilayah Kaltim. Potensi ini diharapkan menjadi modal awal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, Bapak Gubernur memberikan amanat dan arahan pada pengurus yang lama, ucapkan terima kasih atas dedikasinya yang setinggi-tingginya, atas jerih payahnya sehingga bisa menurunkan angka kematian ibu melahirkan di Provinsi Kalimantan Timur. Musda ke-8 ini juga menjadi momentum penting selain membahas program strategis. Acara ini juga dirangkaikan dengan pemilihan calon ketua dan 4 pengurus harian baru untuk periode yang akan datang. Diharapkan pengurus baru yang terpilih dapat semakin meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. IBI Kaltim juga mendorong para bidan memiliki sertifikasi profesi. Kami berharap dengan Musda yang ke-8 dari pengurus daerah Ikatan Indonesia Provinsi Kalimantan Timur ini, yang pertama berjalan lancar, sukses, kemudian juga nanti akan insya Allah akan terpilih. Salah satu agendanya adalah terpilih calon ketua pengurus baru. Mudah-mudahan nanti beliau siapapun yang terpilih, yang penting amanah dan bisa juga melanjutkan kepengurusan sebelumnya. Diharapkan IBI Kaltim dapat terus berkembang dan memainkan peran vital dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Kaltim. Auzan Gisyam dari Samarinda melaporkan. Saudara, informasi menarik dari Kota Balikpapan juga akan kami sajikan ke hadapan Anda. Selengkapnya dalam segmen Pernak-Pernik. Pasar Tumpah Pringgodani menjadi salah satu destinasi wisata yang kian populer, terletak di kaki Gunung Binjai, Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur. Menyuguhkan suasana alam dan pengalaman wisata yang memadukan kelezatan makanan lokal dan kekayaan budaya Nusantara. Perekonomian lokal, terutama bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Pasar Tumpah. Pasar ini menjadi tempat yang ramai bagi masyarakat untuk berjualan berbagai makanan. Mulai dari jajanan ringan, hingga usaha yang merasakan manfaat besar dari Pasar Tumpah ini adalah Deku Setiawati, salah seorang penjual makanan tradisional. Di lapaknya, ia menjual berbagai hidangan khas seperti jabu, nasi pecel, nasi jagung, rawon, dan masih banyak lagi. Selain harga yang terjangkau, seperti nasi jagung yang hanya dihargai 10.000 per porsi, Deku Setiawati bisa menjaring banyak pembeli. Oh, kalau saya sendiri jual nasi jagung, ada nasi pecel, ada jamu, ada peyek, tapi udah sold out. Karena nasi jagung kan makanan tradisional, jadi kalau nanti orang beli supaya bisa mengingat kampung halaman. Gitu. Jadi kenapa aku pilih nasi jagung? Namun, ada satu hidangan yang selalu menjadi favorit pengunjung Pasar Tumpah, yaitu nasi jagung. Dalam sekali berjualan, Deku Setiawati bisa menghabiskan hingga 100 porsi nasi jagung. Bahkan, totalnya bisa mencapai ratusan porsi dalam sehari. Makanan ini menjadi sangat diminati karena rasa dan harganya yang pas di kantong, menjadikannya primadona di Pasar Tumpah Teritip. Daripada pembeli apa sih? Nasi jagung. Nasi jagung? Iya. Dengan harga berapa porsinya? 10.000. 7.000? 10.000. 10.000? Iya. Terus kalau yang kayak nasi pecel dan lainnya berapa? Kalau nasi pecel 15. 15. Terus jamu 15 juga. Peyeknya 15 juga. Minumannya es teh? Oh, es tehnya, es teh, es jeruk, air mineral 5.000. Rame banget, alhamdulillah. Apalagi kalau liburan kayak gini. Bisa 100 porsi 100 lebih. Porsi. Itu Iya, hanya bisa. untuk sego jagung aja? Iya. Kan kekayaan kuliner khas tradisional yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat. Wah, sangat terbantu banget. Kenapa? Warga sekitar, UMKM sangat terbantu banget. Alhamdulillah. Biasa emang kenapa? Kalau pasar biasa, kalau di sini kan biasa nyampe siang itu udah habis banyak kan, lebih habis banyak sih. Jadi kan lebih banyak lah pendapatannya.
Dalam pasar tumpah ini, pengunjung dan penjual hanya berinteraksi dengan menggunakan uang kayu yang digunakan untuk transaksi jual beli. Uang kayu ini terbuat dari potongan kayu kecil yang diberi tanda atau angka tertentu yang berfungsi sebagai nilai tukar di pasar ini. Selain itu, juga menciptakan suasana yang khas dan penuh dengan kehangatan, seolah membawa masyarakat kembali ke masa lalu. Bagi para pelaku UMKM seperti Degusniawati, penggunaan uang kayu ini menjadi simbol keberagaman budaya lokal yang masih dijaga hingga kini. Walaupun tampaknya sederhana, transaksi dengan uang kayu ini mempererat hubungan antara penjual dan pembeli untuk menciptakan rasa kebersamaan yang lebih erat. Tidak hanya sebagai alat pembayaran, uang kayu ini juga menjadi bagian dari identitas budaya pasar tumpah Tritip yang menarik perhatian banyak orang. Pertama, kita kalau beli kan pakai uang kayu. Terus pakaian kita pakaian apa ini tradisional lurik, terus kita pakai capil. Bagi pelaku UMKM, pasar tumpah diharapkan dapat menjadi wadah yang memberikan akses yang lebih luas bagi produk mereka, baik itu makanan tradisional seperti yang dijual oleh Dekus. Karena kan kita kalau ngandelin cuman pendopo, full banget. Iya. Jadi kalau dia susah duduk, otomatis dia biasanya cuma beli kesini habis itu pulang udah makan di mobil. Tapi kalau hari biasa gini kan, dia beli, duduk, habis itu makanan, beli lagi, keliling, beli gitu. Jadi kan dia belinya bolak-balik. Semoga pemerintah tahu kan di sini rame banget nih, jalanannya itu bisa dilebarin lah, segera kalau bisa. Jadi kan bisa tetap rame nanti apa ini namanya pasarnya, pengunjungnya. Untuk masyarakat Kalimantan Timur khususnya Balikpapan, silakan berkunjung ke Pasar Tumpah Pringgondani. Banyak sekali makanan yang dijajakan, makanan tradisional, tentunya dengan harga murah meriah. Terutama nih di tempat saya juga jual sego jagung, nasi pecel, jamu. Boleh ya aku angkat? Nih ada jamu dengan harga yang sangat terjangkau. Nasi jagung 10.000 aja. Silakan datang ke Pasar Tumpah Pringgondani. Tim redaksi TVRI Kalimantan Timur melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Malik, Pejabat Gubernur Kalimantan Timur, ingin memberikan apresiasi kepada TVRI Kalimantan Timur sebagai lembaga penyiaran publik yang berada di Provinsi Kalimantan Timur. TVRI Kalimantan Timur telah turut membangun provinsi ini melalui penyebaran informasi hingga ke seluruh pelosok daerah di Kalimantan Timur. Dari perjalanan panjang provinsi ini hingga keberadaan Ibu Kota Nusantara, TVRI Kaltim hadir mengawal pembangunan yang terjadi. Bak kapsul waktu, setiap peristiwa dan momen bersejarah direkam dan disiarkan untuk masyarakat benua etam. Saya, penjabat Gubernur Kalimantan Timur, mengucapkan terima kasih untuk sinergi yang telah terjalin selama ini. Teruslah menyajikan informasi yang menghibur, menginspirasi, dan mengedukasi untuk masyarakat Kalimantan Timur. Dirgahayu ke-32 TVRI Kaltim, kapsul waktu untuk Nusantara. Kapsul waktu untuk Nusantara. Kami Dharma Wanita Persatuan Kota Samarinda mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 TVRI Kalimantan Timur. Kapsul waktu untuk Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Saibani, Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Timur,
Dengan ini mengucapkan Dirgahayu ke-32 TVRI Kalimantan Timur, kapsul waktu untuk Nusantara. Kapsul waktu untuk Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alimuddin, Deputi Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara mengucapkan selamat ulang tahun pada TVRI Kalimantan Timur yang ke-32. Semoga TVRI Kaltim tetap menjadi mitra dalam rangka pembangunan Ibu Kota Nusantara dan terus menjadi penyebar berita yang bermakna bagi Nusantara. Tetap menjadi pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapsul waktu untuk Nusantara. Saya Sri Wahyuni, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 untuk TVRI Kalimantan Timur. Semoga di usia yang ke-32 tahun ini, TVRI Kalimantan Timur semakin menjadi media yang inspiratif, memberikan informasi yang berkualitas, sekaligus juga menghibur bagi warga masyarakat Kalimantan Timur. Sebagai media televisi pertama di tanah air, kini sudah 32 tahun TVRI menghadirkan beragam informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Kalimantan Timur dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya di Kalimantan Timur. Dirgahayu TVRI Kalimantan Timur, kapsul waktu untuk Nusantara. Kami dari PT Sukovindo Cabang Samarinda mengucapkan selamat ulang tahun TVRI Kaltim yang ke-32. Semoga di usianya yang ke-32 tahun, TVRI Kaltim semakin sukses dan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruslah menjadi penyedia informasi dan hiburan yang edukatif, serta berperan aktif dalam membangun bangsa. Kami Dharma Wanita Persatuan UINSI Samarinda mengucapkan selamat ulang tahun ke-32 TVRI Kalimantan Timur. 32 tahun TVRI Kalimantan Timur. Selamat ulang tahun ya TVRI Kaltim yang ke-32 nih. Semoga tetap jaya, sukses, dan jaya. Dalam perjalanan 32 tahun ini, TVRI Kaltim telah menjadi sumber informasi dan edukasi yang terpercaya bagi masyarakat Kalimantan Timur. Semoga di 32 tahun ini, TVRI Kaltim semakin maju, berinovasi, dan sukses dalam menyajikan program-program unggulan yang berkualitas. 32 tahun TVRI Kaltim. Kapsul waktu untuk Nusantara. Selamat ulang tahun juga untuk TVRI Kalimantan Timur yang ke-32. Wow, udah 32 tahun berkarya, 32 tahun memberikan media informasi-informasi untuk masyarakat Kaltim. Harapannya juga semoga tetap terus berkarya, semoga tetap terus berinovasi, dan semoga tetap menjadi media pemersatu bangsa, khususnya untuk masyarakat Kalimantan Timur. Kapsul waktu untuk Nusantara. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Informasi dari provinsi lainnya di Pulau Kalimantan akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo. Informasi dari Kalimantan Barat, Saudara, antisipasi HMPV karantina kesehatan Entikong terus waspada. Thermal scanner digunakan untuk memastikan pelaku perjalanan luar negeri dalam kondisi sehat dan aman. Antisipasi Human Metapneumovirus atau HMPV dari luar kantor loka kekarantinaan kesehatan Entikong tingkatkan kewaspadaan. Dokter Umum Karantina Kesehatan Entikong, Gilda Ditya Asmara mengatakan, HMPV di negara Asia beberapa waktu lalu mengalami peningkatan.
Untuk memastikan perlintasan orang melalui PLBN dalam kondisi sehat, pemeriksaan suhu tubuh dilakukan. Pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal scanner yang terpasang di pintu kedatangan PLBN Entikong. Jika pelintas dalam kondisi demam atau suhu tubuh di atas normal, maka thermal scanner bakal memberikan sinyal kepada petugas medis. Karena pada prinsipnya tugas dan fungsi kami adalah pengendalian penyakit, dan kita tahu apabila di musim-musim seperti ini banyak sekali perlintasan pelaku perjalanan akan ada peningkatan, sehingga memang kami melakukan peningkatan kewaspadaan. Dan secara umum kita melakukan peningkatan kewaspadaan terhadap semua penyakit menular. Salah satunya adalah beberapa penyakit yang mungkin mengalami kenaikan di musim-musim sekarang seperti HMPV, influenza. Di sini kita sudah menyiagakan baik berupa SDM, nanti kami akan melakukan pengawasan di pintu masuk, kemudian alat seperti thermal scanner yang akan kita gunakan untuk melakukan pengecekan suhu pada pelaku perjalanan, dan juga kita menyediakan peralatan medis secara umum seperti ambulans ataupun alat-alat medis kegawat daruratan yang lain. Dokter Umum Karantina Kesehatan Entikong, Gilda Ditya Asmara menegaskan, petugas medis siaga di PLBN Entikong, begitu juga dengan sarana penunjang seperti ambulan untuk tangani situasi kedaruratan. Saudara, jelang perayaan Imlek tahun 2025, ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Sebukit Rama Mempawah aman dan terpenuhi untuk masyarakat. Meski demikian, terdapat satu produk mengalami kenaikan harga, sementara barang lainnya tetap stabil. Ketersediaan kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, dan lain sebagainya di pasar tradisional Sebukit Rama, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, dalam rangka menyambut perayaan Imlek tahun 2025 aman dan terpenuhi untuk masyarakat. Masyarakat diminta untuk tetap tidak perlu khawatir terkait dengan ketersediaan kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Mempawah. Salah seorang pedagang di pasar tradisional Sebukit Rama Mempawah, Adi mengatakan, sampai saat ini kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat masih cukup dan terpenuhi tanpa ada kelangkaan. Bahkan harga masih stabil, namun karena tingginya permintaan harga gula pasir mengalami kenaikan sejak 3 hari lalu. Imlek sih barang sih masih tetap ada ya bang. Enggak ada kelangkaan ya? Enggak. Barang sih selalu ada. Cuma agak yang turun, agak yang naik enggak. Gula pasir. Kalau ngecer naik 1.000 kan. Kalau per karung sekitar 35 per karung. Barang sih selalu ada. Harga kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Mempawah juga masih aman dan stabil. Namun harga gula pasir yang semula dijual dengan harga Rp17.000 per kilogram, saat ini mulai naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Sebagian wilayah Kalimantan Selatan memasuki puncak musim penghujan pada bulan Januari. BMKG ingatkan warga pesisir agar lebih berhati-hati. Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mulai memasuki puncak musim hujan yang harus diwaspadai. Berdasarkan update kondisi perkiraan musim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kalimantan Selatan, saat ini sebagian besar di Kalsel sudah memasuki kategori musim hujan. Ditandai dengan peningkatan intensitas hujan yang terjadi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. BMKG dalam rilis menyampaikan bahwa puncak musim hujan di bagian barat Kalsel terjadi pada bulan Januari tahun 2025. Kemudian puncak musim hujan di bagian timur pada umumnya berada pada bulan April sampai dengan Mei 2025. Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalimantan Selatan, Arif Rahman mengatakan, untuk daerah pesisir lebih berhati-hati sebab saat ini memasuki puncak musim penghujan di sebagian wilayah Kalimantan Selatan. Dan kepada yang di pesisir, karena kondisi ini adalah puncak musim hujan juga, dalam kondisi bisa terjadi hujan yang sangat mendadak itu dalam cepat. Biasanya pagi cukup cerah, kemudian diikuti dengan setelah berganti ke tengah hari biasanya sudah mulai awan-awan sibi yang mulai dari lautan biasanya. Karena kondisi laut kita juga masih terpengaruh oleh kondisi puncaknya musim hujan di wilayah Kalimantan Selatan yang menyebabkan angin kencang dan kondisi gelombang tinggi. Jadi perlu berhati-hati juga.
Dengan kondisi ini, pemerintah daerah serta seluruh komponen dan masyarakat diimbau harus mengantisipasi kemungkinan akan adanya terjadi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah masing-masing, seperti banjir dan tanah longsor, terutama di daerah rawan. Tim Liputan TVRI Kalsel melaporkan. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Suaipiah HK, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberantas peredaran narkoba di Kalimantan Selatan. Dampak narkoba telah banyak merugikan masyarakat dan negara. Pesan agar seluruh lapisan masyarakat untuk memerangi narkoba di Kalimantan Selatan disampaikan Ketua DPRD Kalsel Supiani HK kepada wartawan usai sidang paripurna di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Melihat dampak yang telah merugikan masyarakat, rusaknya masa depan generasi muda, keluarga hancur, bahkan ada yang nekat melakukan pencurian, perampasan, bahkan membunuh untuk memenuhi keperluannya mendapatkan narkoba. Semua lapisan masyarakat diminta untuk aktif memberantas narkoba di Kalimantan Selatan. Tulisnya lapas yang 300 kilo itu mungkin 900.000 rakyat kita yang terkonsumsi yang mendapat musibah. Harapan kami adalah bukan hanya jajaran Polda aja, kita turut serta untuk bisa mengawasi. Tapi khusus kepada orang tuanya, para guru agama, begitu juga para dai-dai yang bisa memberikan siram rohaninya. Dai pada khususnya. Pihak kepolisian maupun BNNP sendiri terus melakukan upaya pemberantasan peredaran narkoba di Kalimantan Selatan. Terbukti dengan seringnya pemusnahan barang bukti narkoba yang jumlahnya tidak sedikit. Dampak narkoba ini telah banyak merugikan masyarakat bahkan negara karena tersedotnya anggaran negara akibat banyaknya para narapidana narkoba. Tim Liputan TVRI Kalimantan Selatan melaporkan. Sebagai upaya mendukung program optimalisasi lahan dan cetak sawah, 9 ton benih padi jenis Inpari 32 tersedia di gudang BSIP Kalimantan Tengah. Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah mengkonfirmasi ketersediaan 9 ton benih padi jenis Inpari 32 di gudang Palangkaraya. Cadangan ini menjadi angin segar bagi program optimalisasi lahan dan cetak sawah. Ketersediaan benih yang memadai diharapkan dapat mendukung target produksi pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi BSIP Kalimantan Tengah pada tahun 2024 ini mempunyai target untuk menghasilkan benih dengan level ungu ya, itu sekitar 42 ton. Nah, kemudian sudah terproduksi pada musim tanam asap kemarin 9 ton siap di gudang. Kemudian ini menjelang panen untuk yang kedua itu sekitar berapa ya, 32 ton ya, akan masuk lagi. Dan untuk tahun 2025 BSIP Kalteng ini mendapatkan mandat lagi untuk memproduksi benih untuk kegiatan optimalisasi lahan dan juga untuk cetak sawah itu 106 ton. Nah, gitu ya, sehingga kelihatannya semakin tahun target produksi untuk BSIP untuk padi itu meningkat. Ya, untuk kegiatan optimalisasi lahan dan cetak sawah itu yang di Kalimantan Tengah itu. Jadi stok benih itu nanti diperkirakan untuk kebutuhan itu. Di tahun 2025, BSIP Kalimantan Tengah ditargetkan akan memproduksi 106 ton benih padi. Lonjakan produksi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan benih petani di Kalimantan Tengah dan berkontribusi pada upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Dari Palangkaraya, Fatur Razak dan Yoka, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Dan saudara, kembali kami hadirkan ringkasan berita utama hari ini. Di antaranya berita mengenai DPD RI minta perbaikan jalan nasional segera dilakukan. Kepala Pengadilan Negeri Tanjung Redap Berau, John Paul Mangunsong, pastikan proses hukum kode etik oknum hakim yang terlibat dugaan kasus suap akan diproses bila terbukti bersalah. Hal ini disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Berau agar masyarakat percaya pada proses pengadilan.
Kondisi infrastruktur jalan penghubung dari Kutai Kartanegara menuju Kutai Barat hingga ke Mahakamulu menjadi perhatian serius anggota DPD RI agar Kementerian PUPR segera melakukan perbaikan jalan nasional. Saudara, usai sudah perjumpaan kita di Kalimantan Timur hari ini. Dan kembali kami ingatkan untuk Anda untuk tidak melewatkan dua acara spesial yang akan kami hadirkan dalam rangka hari ulang tahun ke-32 Provinsi TVRI Kalimantan Timur begitu. Yang pertama akan kami tayangkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah, yakni Parade Senja. Dan dilanjutkan dengan acara kedua, Melodius, spesial hari ulang tahun TVRI Kalimantan Timur pada pukul 20 WITA malam nanti, yang akan disiarkan langsung dari halaman kantor TVRI Kalimantan Timur. Iya, Dirgahayu TVRI Kalimantan Timur, kapsul waktu untuk Nusantara. Akhirnya, saya Erwin Syah. Dan saya Aisy Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.